Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial pemrograman visual masih bersama saya Beni ya. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang macam-macam elemen swing kedua. Maka di sini kita akan lanjutkan ke pembahasan terakhir tentang elemen swing ya. Jadi ini judulnya elemen swing 3. Kita bisa langsung saja ya. Nah, tapi sebelum ke elemennya, mari kita kenal dulu nih. Event, kemudian event handling, kemudian getter dan setter pada swing. Saya coba cari translate ya. Event itu apa? Event tuh kegiatan atau peristiwa ya. Tapi yang saya pengen tahu tuh cara bacanya. Event. Cara bacanya gimana? Event. Event gitu cara bacanya kalau kata Google Translate. Event, saya lebih suka event ya. Event adalah kejadian atau aksi yang terjadi pada komponen antarmuka GUI. Nah, ketika pengguna berinteraksi ya. Jadi sesuatu yang terjadi ketika pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Contohnya, jadi di sini ada ya. Yang dimaksud dengan event itu contohnya ya, contoh dari event. Kalau di dunia nyata kan event tuh agenda, kegiatan dan sebagainya ya, peristiwa. Misalnya peristiwa robohnya rumah, kemudian ada badai dan lain sebagainya, bencana alam gitu, kemudian ada acara nikahan. Nah, itu kan event atau kegiatan atau peristiwa ya di dunia nyata. Tapi eh, kalau di sebentar nih ada yang saya cari ya. Kalau di pemrograman visual yang dimaksud dengan event itu adalah kegiatan yang dilakukan pengguna ya, berupa macam-macam. Salah satunya klik. Nah, ini misalnya nih, saya melakukan klik mouse di sini ya. Eventnya adalah klik mouse. Klik button mouse kiri. Nah, eventnya itu klik mouse. Yang terjadi adalah bagian sini, segmen mungkin ya. Ini akan fokus atau tersorot teks atau segmen yang ini. Nah, itu event tuh nggak mesti acara di dalam aplikasi, bukan seperti itu pemahamannya. Melainkan event adalah interaksi pengguna ke aplikasi yang bisa jadi berupa klik sebuah elemen, klik antara muka gitu ya. Atau ketika kita mengetik itu juga event. Kemudian ketika kita menggerakkan mouse juga event namanya. Atau kita klik kanan, double klik, nah itu juga event ya. Jadi event adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pengguna aplikasi di antar mukanya, entah dia mengklik elemen atau melakukan scroll, itu event juga. Kemudian klik kanan, double klik dan macam-macam. Nanti kita akan mengenal event. Nah, kalau dari segi pengertian seperti itu ya. Nanti dulu setelah ini ya. Setelah yang poin ketiga saya akan tunjukkan event yang ada di aplikasi Java Swing. Nah, Java Swing itu kalau teman-teman ingat ya di video pertama, dia sifatnya itu adalah event driven. Artinya event driven itu artinya apa? Program itu berinteraksi, programnya, aplikasi kita itu mampu bereaksi ketika pengguna melakukan interaksi. Contoh, misalkan kita pengen bikin aplikasi kemarin tuh ini ya, kalkulator sederhana ya. Nah, ketika kita klik button tambah, nah itu sebenarnya event ya. Event klik button tambah, ya kan, buttonnya diklik, lalu akan terjadi reaksi oleh aplikasi. Sehingga nanti txt1 ditambah txt2 akan menghasilkan output. Nah, ya kan, di label. Nah, itu kan sebenarnya reaksi. Jadi aplikasi kita bisa bereaksi terhadap event atau kegiatan yang dilakukan oleh pengguna ya. Jadi dia bukan hanya menjalankan perintah secara berurutan. Menjalankan perintah tuh seperti ini nih. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini kan ada tanggal dan jam ya di pojok kanan kita. Nah, jamnya akan berubah ya kan, secara berurutan dari sesuai jam gitu kan. Nah, itu adalah sebenarnya untuk menampilkan jam ini ada instruksi yang berjalan terus-menerus. Artinya perintah ini berurutan. Nah, ini maksudnya. Ini ya. Ya kan?
Perintah berurutan artinya instruksinya tuh berjalan terus gitu ya, tanpa ada event, tanpa ada sentuhan dari pengguna, dia berjalan terus. Nah, tapi yang dimaksud dengan event handling adalah atau event driven program adalah pemrograman yang mampu menangani, misalkan saya mengklik menu ini tampilnya sesuai dengan konteksnya. Misalnya saya klik menu animation, tampilnya yang lain. Nah, itu. Jadi event driven programming itu artinya aplikasi kita bisa berinteraksi dengan pengguna dan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Misalnya pengguna ngeklik menu home, ya jangan menu insert dong yang ditampilkan, ya kan? Nah, beda-beda sesuai dengan konteks menu yang tersedia. Nah, itu yang disebut sebagai event driven programming. Dia bereaksi terhadap apa yang dilakukan oleh pengguna. Saya klik ini, tampilnya ini. Saya klik kanan, reaksinya ini. Saya klik yang ini, reaksinya menampilkan slide baru. Nah, itu yang disebut sebagai event driven. Jadi aplikasi kita bisa bereaksi ya terhadap event yang terjadi di aplikasi. Oke, kita akan coba contoh event dan saya akan perlihatkan yang dimaksud dengan event di Java Swing itu apa. Untuk itu buka Apache NetBeans-nya. Kita bikin project baru ya. Ini saya close saja supaya kita fokus. Bikin project baru dan ini adalah pertemuan kelima kalau nggak salah. Video kelima ya. Berarti saya bikin di sini 5. Package name cannot in. Oh ya, cannot end in strip, nggak boleh ya. Ini kita kasih elemen swing 3. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan kelihatan. Finish. Lanjut kita ini yang lainnya saya ini aja. Kemudian kita bikin frame baru di sini karena event tuh hanya kelihatan di frame ya, nggak kelihatan di coding ini. Di sini frame elemen swing 3. Oke, finish. Kemudian kita kasih set visible dulu seperti biasa ya. Set visible true. Kemudian set location relative to null kalau kata orang Inggris gitu. Ke desain lagi, lalu ke app Java, hapus komentar-komentar lain supaya kita nggak salah apa gitu ya, nggak salah fokus. Hapus ini juga. Kemudian kita kasih di sini seperti biasa private static frame elemen swing 3 sesuai dengan nama project nama frame yang kita bikin tadi. Kemudian frame titik koma, lalu di sini frame sama dengan new, saya copy aja ya. Oke, Ctrl C, paste, kurung buka tutup. Lalu kita coba run, mudah-mudahan berhasil. Pastikan berhasil ya. Kalau nggak berhasil jangan berani-berani mulai ngoding ya. Karena rugi kita kalau kita mulai ngoding tapi nggak berhasil ngeran programnya, itu rugi waktu, rugi tenaga dan juga pikiran ya. Harus dipastikan dulu project kita berjalan. Oke, aman. Lalu kita bisa close app Java-nya dan kita ke sini. Teman-teman, untuk mempraktekkan event, teman-teman tambahin JLabel 1 nih ya, gedein ya seluas-luasnya. Kemudian tambahin combo box. Nah, gitu ya. Set. Kita akan belajar event-event yang populer ya, yang terkenal, bukan terkenal sih. Populer aja lah bahasanya. Checkbox ini eventnya mirip kayak event untuk radio button, tapi daripada kita coba radio button juga, mending kita ini ya wakilkan dengan checkbox supaya singkat ini ya. Kemudian apa lagi nih, itu aja dulu ya. Nah, event, teman-teman bisa lihat event itu dengan klik kanan elemen ya. Masing-masing elemen ada eventnya yang sama ya, ada yang mirip, ada yang khusus untuk elemen itu sendiri. Contoh nih, ini combo box ya. Combo box ini klik kanan nih. Nah, event ini, event tuh ini opsinya event ya, di sini. Event tuh ya, sebenarnya event itu enggak
Event itu kan instruksi ya sebenarnya. Nah, kalau di combo box ada yang namanya nih event item ya, item state change. Nah, perhatikan di sini ada item. Tapi ketika kita ke label event nggak ada itemnya, karena dia eventnya itu menyesuaikan dengan elemennya ya. Nah, sebenarnya event itu bukan sesuatu yang baru yang kita apa namanya, yang baru kita kenal. Sebenarnya sudah kita kenal dari awal kita coding. Misalkan di awal-awal itu kita bikin latihan ketika button diklik teks berubah. Nah, itu sebenarnya menggunakan event. Jadi kan kita double klik button kan. Nanti ketika buttonnya diklik berubah teks dari label ini. Nah, itu sebenarnya event sebenarnya. Ya. Dan event itu bisa dikasih bukan hanya di button tapi juga di setiap elemen dari Java Swing ya. Contoh nih. Biasanya kan kita kasih event klik di sini. Klik button maka berubah teks ya. Nah, tapi kita bisa kasih event klik label nih aja, teksnya akan berubah sendiri. Nah, kita coba ya. Tapi sebelum itu kita coba di sini rubah dulu teksnya. Klik kanan label, edit teks, lalu kasih aja di sini output untuk teksnya, lalu variable name-nya rubah LBL aja ya. Enter. Nah, kita tambahin event ya. Sebenarnya kalau kita klik 2 kali label ini atau button ini, ada event yang dilakukan secara default, yaitu mouse click namanya. Mouse click adalah event yang akan dijalankan ketika kita mengklik sebuah elemen ya. Coba saya tambah di sini ya slide supaya lebih jelas. Ragam event ya. Kita akan coba event-event. Kita akan coba event populer. Kita akan coba event-event. Yang pertama adalah mouse click. Nah, jadi secara default ketika kita mouse click itu apa? Lihat aja bahasanya tuh. Clicked ditekan. Mouse tuh berarti perangkat mouse, yaitu ketika mouse diklik. Button mouse kan ada banyak ya, ada kiri, kanan, tengah ya. Mouse click itu apa? Klik ya, yang dimaksud dengan klik itu ya secara otomatis maknanya ke button kiri ini, tombol kiri mouse diklik, itu namanya mouse click ya. Klik mouse berarti tombol kirinya diklik. Nah, ini adalah event yang akan berjalan ketika tombol kiri mouse ditekan. Oke, kita akan coba praktekkan. Bisa teman-teman kasih event mouse click itu dengan cara double klik di labelnya ya, atau klik kanan event dan cari di sini mouse click. Nah, gitu ya. Set. Jadi ketika klik 2 kali dia otomatis coba ya, saya akan contohkan dengan cara klik 2 kali di labelnya. Pasti dia akan menuju event yang ini. Tek. Oh, nggak bisa ya, karena ini label itu dia akan secara otomatis merubah teks kalau kita klik 2 kali. Coba button. Nah, nih, coba lihat. Oh, beda namanya ya. Ini action perform. Oh ya, tetap aja fungsinya sama. Ketika diklik button ini akan terjadi sesuatu. Oke, nggak apa-apa. Saya undo aja bisa nggak ya? Wow, Raiso ya. Wah, sudah bisa saya undo tadi. Coba ini variable name-nya. Oh, berubah juga LBL. Enter. Lalu di sini event mouse click ya. Action tuh ada di mana? Event mouse click. Nah, saya coba aja mouse click. Ini kita akan coba instruksi dasar yaitu lbl.setText. Kita akan rubah kamu mengklik mouse itu ya. Titik koma. Nah, kita run. Lalu hasilnya adalah ketika label ini diklik, teksnya akan berubah. Nah, itu kita sudah menambahkan event untuk si label. Nah, jadi kalau bisa saya tunjukkan event tuh yang ini coding yang ini ya.
Kemudian tadi kan dibahas tentang reaksi apa? Reaksi event, reaksi terhadap event. Ya reaksinya ini instruksi event atau reaksi event tuh yang ada di dalam sini. Nih. Ya saya ulangi lagi, event tuh yang ini. Nah, event atau sebutannya adalah metode ya, metode atau fungsi. Yang ini disebut sebagai parameter, yang ini disebut nama fungsinya atau eventnya. Nah, dan yang ini adalah reaksi atau instruksi dari fungsi event ini. Nah, itu ya. Oke. Event pertama, kita tambahin lagi event berikutnya. Yang unik ya. Saya cuma nampilin yang unik-unik. Teman-teman bisa coba event-event lain secara mandiri ya. Ada banyak event di sini. Cuma saya nanti nah, misalnya kayak fokus ini kita akan bahas di elemen lain selain teks, selain label nanti kita akan coba. Sekarang kita coba yang khusus untuk label dulu. Mouse klik. Kemudian yang pengen saya lihat ini adalah dua nih, mouse press dan mouse release. Saya klik, saya ini dulu ya. Saya tambahin apa yang disebut sebagai mouse press. Press artinya ditekan, ditahan. Nih, diklik mouse-nya, set, tombol kiri ya ditahan. Nah itu bisa kita tambahin ketika event ini terjadi, kita bisa picu atau trigger instruksi untuk terjadi. Misalnya nanti kita akan bikin keterangan ketika user mengklik dan tahan tombol kiri mouse di atas label, maka tulisannya nanti menjadi kamu sedang menahan mouse ya, menahan tombol kiri mouse. Nah, kemudian ketika mouse-nya dilepas itu artinya release atau tombol kiri mouse dilepas. Nah, paham ya? Jadi ini adalah event yang dipicu atau trigger saat tombol kiri mouse ditahan ya, ditekan lalu ditahan. Ada lagi nanti mouse apa nih? Mouse release. Artinya ini event yang akan dijalankan, event yang akan berjalan ketika tombol kiri mouse dilepas. Kita akan praktekkan ya. Nah nih, klik kanan label ini event, lalu mouse, lalu klik mouse pressed. Mouse press tadi apa? Ketika mouse ditahan gitu ya. Oke, coba lbl.set text. Ini kamu sedang mengklik button kiri mouse ya. Oke, titik koma. Tambahi dulu satu, tambahkan dulu lagi. Klik kanan label ini event, kemudian mouse lagi, mouse released. Ini adalah ketika mouse dilepas ya. Saya copy aja codingnya yang ini. Kamu telah bukan mengklik ya, menahan tombol. Kalau ini melepas tombol kiri mouse, melepas button kiri mouse. Kita buktikan. Nah, ini saya klik dan tahan mouse di sini. Nanti dia akan berubah tulisan. Ini saya masih tekan nih mouse-nya. Kemudian saya lepas. Nah, dia berubah ya kan? Berubah ke kamu melepas button kiri mouse. Paham ya? Itu adalah fungsi event. Jadi aplikasi kita bisa bereaksi sesuai dengan event yang terjadi di aplikasi. Nah, begitu teman-teman. Lanjut kita akan coba event lain. Event lain tuh misalkan kalau button ya bisa ya button combo box dulu ya, combo box. Teman-teman bisa klik kanan combo box, lalu change variable-nya dulu combo misalnya ya. Lalu kita akan coba event di sini. Eventnya adalah klik kanan di sini, eventnya itu yang unik ya. Kalau yang sama kita udah nggak ini sama aja nih. Kalau mouse nih sama. Kalau ini nanti kita coba di yang lain. Nah yang ini yang unik dari combo box tuh item. Klik yang ini item state change.
Saya coba buka ini dulu ya. Karena slide saya beda ternyata dengan yang sudah final, diedit. Oke. Kemudian soalnya di sini udah ada item mouse press, mouse release. Oh, nggak juga ya. Lebih lengkap di sini. Oke. Saya balik lagi ke sini. Coba saya catat on item. Nah, di sini saya catat dulu ya. Mending di copy. Combo item. Ini adalah event yang dipicu saat value atau item combo box berubah. Nah, kita buktikan. Oke, di sini kita kasih lbl.setText. Itu kita ambil nilai dari combo box ya, get value kan. Nah, get value. Combo box itu get value itu akan menghasilkan array, sedangkan lbl setText itu adalah string. Jadi kita harus konversi tipe data combo box ke string dengan cara tambah petik 2 seperti ini. Oke. Sorry, get selected item ya. Get selected item. Nah, seperti get selected item ini array. Jadi kita harus konversi ke petik. Kalau ini dihapus error dia. Ya. Kita run, maka setiap kali nilai atau item combo box kita rubah, maka dia akan menghasilkan nih keluaran yang berbeda. Misalnya klik tuh kan. Nah, item 1, item 3, item 4 itu ya. Paham ya? Nah, itu teman-teman. Maksud dari event item state change. Berikutnya kita akan coba event lain, yaitu apa lagi ya? Saya agak lupa. Kayaknya checkbox ya. Checkbox, tapi kita rubah dulu teksnya. Di sini aktif, nonaktif ya. Nonaktif tuh berarti dia nggak kepilih. Dan kita rubah variable name-nya, misalnya CB. Nah, saya pengen ketika ini terpilih, maka output ini menjadi aktif. Dan tulisan ini juga jadi aktif. Kalau dia nggak kepilih, dia akan nonaktif juga. Tapi di sini nggak ada event kayak combo box yang state change ya. Eventnya itu kalau kalian pakai state change, nah itu nanti errornya adalah bahwa label ini akan berubah ketika mouse ditaruh di atas ini, bukan diklik ya. Ketika dia ditaruh dia akan berubah. Nah, itu error ya. Bukan semestinya. Kan kita pengen berubah ketika buttonnya terpilih, ya kan? Combo boxnya terpilih. Jadi nggak bisa pakai state change. Kita di sini pakainya yang action perform boleh, sama aja ya. Action perform tuh mirip dengan on click ya, mouse click, sorry. Coba saya coba mouse click aja. Jadi kita kasih di sini action apa tadi ya? Action perform ya, action perform. Saya harus ini deh, action performed. Nah, ini sama ya, action performed, sama aja fungsinya. Oke, saya save dulu. Kembali ke sini, event, lalu mouse click. Nah, di sini if cb.is selected, maka kita rubah lbl.setText checkbox aktif gitu ya. Else, langsung aja else itu artinya kalau tidak terpilih. Is selected itu kan terpilih. lbl.setText check box non aktif. Nah, kita buktikan, run. Oke, setelah di run lalu kita klik. Nah, ya kan, checkbox aktif, checkbox non aktif. Oke, bisa ya. Nah, begitu teman-teman. Seperti itu untuk checkbox. Kemudian untuk button ini ya apa? Kalau ini kan tadi kita pakai mouse click, kalau ini kita double klik aja. Set.
Nah, kita double klik, dia ada di sini. Set teksnya kita bisa copy ini ya, paste di sini. Kan ini tadi buat button ya. Kamu mengklik button, klik button. Nah, itu gampang. Kalau button itu biasanya klik biasa aja. Oke, jadi kita sudah belajar apa aja tadi ya. Item state change. Nah, eventnya baru yang itu ya. Set. Nah, ini kan berubah ya. Oke, kita akan coba event lain, tapi kita perlu elemen lain ya. Contohnya adalah nih text field. Kita tambahin dulu text field di sini. Set, begitu. Saya pengen ngenalin event yang hanya ada di text field ya. Bukan hanya ada di text field, yang unik untuk text field. Klik kanan ini dulu, teksnya dihapus. Lalu enter, lalu teman-teman klik kanan lagi, change variable name, txt ya. Nah, lalu kita tambahin event, klik kanan events, lalu eventnya adalah focus. Nah, focus gain dan focus loss. Focus gain artinya, fokus itu apa sih? Nanti saya terangin ya. Teman-teman bakal tahu sendiri apa itu fokus. Focus gain. Focus gain adalah nih, focus gain. Gain itu artinya diperoleh. Fokus artinya fokus. Ketika sedang fokus, event yang dijalankan ketika fokus pada text field terjadi. Fokus itu apa? Nanti lihat aja. Focus loss artinya event yang dijalankan ketika fokus hilang. Fokus hilang itu apa? Nanti lihat ya. Loss itu kan hilang artinya. Oke, coba kita tes. Saya copy ini aja. Kamu sedang fokus ya, tulisannya sedang fokus ke teks field. Nah, tambahkan lagi di sini event focus loss. Copy yang ini tadi. Kamu sedang tidak fokus ke text field. Coba kita run. Apa ini maksud dengan fokus? Fokus itu artinya ketika kita menaruh kursor di text field, klik. Nah, itu fokus namanya. Sedangkan kalau kita tidak mengeluarkan ya, ketika kita mengeluarkan kursor dari text field, itu namanya focus loss ya. Misalnya cara-cara menghilangkan fokus tuh gimana? Tekan tab aja. Tuh kan, berubah dia. Ini kan kursornya udah nggak ada di text field lagi, dan teksnya akan berubah. Kamu sedang tidak fokus ke text field. Klik lagi dia fokus lagi, tab lagi dia hilang lagi. Atau diklik lagi ini, diklik yang ini. Nah, tuh ya, bisa gitu. Klik ini hilang fokus, klik ini fokus, tab hilang fokus. Nah, begitu. Itu yang disebut sebagai focus gain dan focus loss. Paham ya? Berikutnya ada lagi, oh enggak, nanti itu kita belajar itu ya. Sepertinya kita bisa coba yang lain. Event key. Kalau tadi mouse, sekarang kita key. Nah, ada key press dan key release yang akan kita coba. Key press, bedanya key dengan mouse. Key itu untuk keyboard. Jadi ketika key press, key itu artinya tombol ya, tombol keyboard. Press artinya ditekan. Ketika tombol apapun di keyboard ditekan dan ditahan, maka instruksi itu akan terpicu sebuah event ya. Akan dijalankan instruksi. Key release berarti ketika tombol keyboard itu dilepas ya. Coba kita tes. Key press nih, klik dulu key press. Ini tulisannya adalah paste, kamu sedang menekan tombol keyboard gitu ya. Tambahkan lagi, klik kanan event key release. Nah, kamu baru melepas tombol keyboard. Coba kita run. Oke.
kita run, klik di sini, dia akan fokus ya karena tadi menjalankan fokus gain. Tapi ketika saya menekan tombol O, nah kamu sedang menekan tombol keyboard kan, ketika saya lepas, kamu baru melepas tombol keyboard. Nah itu maksudnya teman-teman, maksud dari key press dan key release gitu ya. Oke, kita coba tambahkan di sini. Key press artinya event yang akan berjalan, ketika tombol keyboard ditahan ya. Kalau yang ini, jadi itu tadi bedanya ya, mouse dan key. Mouse itu untuk mouse, kalau key itu untuk keyboard. Key press dan di sini key release. Oke, paham ya teman-teman. Nah sepertinya itu saja yang akan kita coba untuk event. Teman-teman nanti explore lagi sendiri ya, event-event apa saja yang kira-kira menarik untuk dicoba. Sekarang kita lanjut ke elemen yang ada di Java Swing berikutnya selain yang sebelumnya kita pelajari. Nah di sini ada J slider. Slider itu apa? Oh sorry, sebelum ke slider kita masuk ke getter dan setter ya. Getter adalah metode yang digunakan untuk memperoleh atau membaca properti atau atribut ya. Contoh kan kita sudah pernah get text. Get artinya dapatkan, text artinya atribut teks. Jadi elemen itu ambil atribut teksnya, get. Kalau set artinya atur atribut. Get itu ambil nilai atribut, set itu atur nilai atribut. Contohnya kita sudah coba ya, set text berarti si label ini akan diubah teksnya, get text berarti dari label ini akan diambil teksnya, kan kayak gitu ya. Nah macam-macam sekarang adalah ragam ini ya, ragam getter dan setter ya. Kita akan coba kita akan coba getter dulu ya. Getter populer adalah yang pertama itu, getter populer itu adalah get text. Get text itu adalah mengambil nilai atau nilai atau value ya, value properti teks. Oke, kita coba dulu. Misalkan kita di button ini ya, kita ambil teks dari txt lalu tampilkan di sini di label. Klik yang ini, nah kembali ke sini. Oke, LBL saya kasih di sini string value ya. Ini variabel ya. txt.get text. Ya kan? Ini kita ambil kan? Kita ambil nilai dari atribut teks. Lalu kita tampilkan lbl.set text value. Nah, begitu. Kita ambil ini lalu kita tampilkan pakai set. Nah, coba kita tes. Klik ini. Nah, dia akan mengambil teks ini lalu menampilkan di situ. Paham ya? Lanjut. Itu adalah get text. Ada lagi get value ya. Get selected item. Ya. Get selected item itu biasanya untuk combo box ya. Combo box list juga. Coba kita klik ini. Misalkan value-nya adalah combo.get selected item itu kan. Nah sayangnya selected item ini adalah array, jadi kita konversi ke string gitu ya. Oke. Nah, jadi selected item akan menampilkan item-item yang coba-coba ya. Set. Oh ini harus saya rubah dulu yang combo ini ya. Combo ini harus dinonaktifkan dulu itemnya nih ya. Nah ini ya. Oke.
Nah, ini saya pilih set, lalu klik ini. Nah, itu ya. Jadi itemnya diambil dan ditampilkan di situ. Kemudian kita bisa coba lagi selain get apa tadi? Get selected item, ada get selected index ya. Index itu artinya eh, get itu kan mengambil ya, mengambil. Ini item terpilih berarti. Nah, ini mengambil will item, bukan item, indeks terpilih. Pilih. Indeks itu adalah ini. Indeks tuh kalau teman-teman lihat di sini di combo box. Ini kan ada di model ya. Nah, ini kan item nih. Item 1, 2, 3, 4. Item itu punya indeks. Indeksnya tuh mulai dari 0. Berarti item 1 ini adalah indeksnya 0. Indeks 1, indeks 2, indeks 3. Begitu. Jadi kalau kita get selected index, maka yang tampil bukan item 1, 2, 3, tapi nomor urut dari si itemnya. Misalkan 0, 1, 2, 3. Kita cek. Oke, klik di sini 2 kali. Nah, di sini get selected index ya, index. Kita run. Lihat bedanya ya, bedanya dengan index, beda antara index dan item. Klik di sini, harusnya index 2 ya. Nah, kenapa 2? Karena ini item 1 nih indeksnya 0, 1, 2, 3. Nah, begitu ya. Paham ya, teman-teman? Kemudian get selected value. Get selected value itu get value ya. Value itu nanti ada ya. Cuma kita nggak coba di sini. Kita akan coba untuk ini aja deh. Slider ya. Nah, kita sekarang coba slider untuk mempraktikkan get value. Oke, di sini mungkin saya bisa hapus dulu. Oke, ini jangan diperhatikan ya. Kita ke slider sekarang, lalu kita slider tuh apa nih? Slider tuh adalah yang ini. Nah, biasanya slider tuh digunakan untuk kalau di Word ya, dia berguna untuk zoom ya, zoom in, zoom out yang ada di kiri kanan nih. Nah, bentuknya memang beda ya antara aplikasi. Kalau Java itu bentuknya seperti ini defaultnya. Kita kasih variable name dulu di sini SL ya. SL untuk apa nih? Untuk slider ini punya 3 atribut penting, value, minimum, maksimum. Value itu apa? Value adalah nilai default. Kita bisa kasih 0 untuk defaultnya, tapi secara default dia 50 ya. Maksimum artinya nilai maksimum yang bisa dipilih pakai slider. Misalnya maksimumnya 100, berarti bisa dipilih 100. Minimum ya nilai minimum. Kalau teman-teman nggak mau dia maksimum 100, berarti bisa dipilih 90. Ini bisa dipilih juga 10 misalnya ya. Sehingga ketika dia slidernya digeser paling kiri, dia akan nilainya 10 minimumnya, ke paling kanan maksimalnya 90. Begitu ya. Itu maksimum dan minimum. Kita akan coba aja. Nah, ini kita akan coba eventnya adalah change, state change. Nah, ini baru pakai state change. Kalau combo box tadi dia pakai item ya. Pakai ya item change gitu ya tadi ya. Saya lupa. Nggak apa-apa lah. lbl.setText. Nah, ini sl slider.get value. Get value itu artinya ini dia value itu integer ya, tipe datanya harus dikonversi ke string. Nah, nih. Coba kita run. Nanti ketika dia berubah nilai ini set ya kan. Nah, nih. Ketika dia di slide si labelnya akan menyesuaikan. Nah, itu maksudnya get value. Berarti ini ada kaitannya juga dengan get value. Maka get value adalah mengambil nilai property value ya, value dari elemen. Nah, value elemen sama aja sini, elemen semuanya juga. Text elemen, terpilih elemen, itu get value. Oke. Nah, ini yang perlu kita pelajari tentang getter. Ada lagi nanti setter. Ada lagi nanti setter. Kita akan coba setter. Kita akan coba setter. Setter adalah ini ya. Setter itu adalah fungsi yang digunakan untuk mengubah atribut, nilai atribut. Kalau get mengambil, set to atur ya, atur.
Kita akan coba set text. Set text. Pokoknya getter, kalau getter itu apapun instruksi yang dimulai dari get itu termasuk kategori getter. Kalau setter berarti apapun yang dimulai dengan set berarti itu termasuk instruksi setter. Nah, begitu aja lah gampangnya. Set text berarti mengatur properti ini. Set selected item berarti mengatur item terpilih. Set selected index berarti mengatur indeks terpilih. Set value berarti mengatur value. Kita akan coba satu-satu. Set text kan sudah biasa. Kita mulai ke set selected item ya. Ini berarti untuk combo box. Nah, untuk combo box, teman-teman, saya double klik button ya. Nah, di sini saya coba selected item. Select itemnya tadi item 1 2 3 ya. Oke. Combo dot set selected item dulu ya. Ini karena item itu coba aja lah itemnya satu gitu ya, harus sama dengan model-model yang ada di sini, yang ada di dalam sini ya, nggak boleh beda, karena kalau beda dia rasanya error ya kalau nggak salah. Berarti sesuai item 1 2 3 4. Kita coba run. Aduh, codingnya tadi apa? Oh, item 1 ya. Berarti kita coba rubah dulu misalnya item 4 ya kan. Klik button. Nah, dia akan kepilih item 1. Karena apa? Karena instruksinya adalah set selected item sama dengan 1 ya kan. Jadi item 1 yang terpilih ketika button diklik. Nah, itu set selected item itu adalah mengatur item yang terpilih. Nggak semua elemen bisa di set selected item, tergantung elemennya. Contohnya salah satunya adalah combo box, yang berikutnya bisa jadi list ya. Kemudian kita coba set selected index. Set selected index di sini index ya, index. Nah, index tuh integer ya, jadi nggak usah pakai petik. Index itu kan mulai dari 0 1 2 3. Coba kita masukin 3 ya, kita run. 3 itu kan berarti item 4 ya. Misalkan di sini terpilih item 1 atau indeks 0, maka harusnya karena dia item 3 atau 4 berarti klik. Nah, dia akan ke item 4 karena indeksnya adalah 3 atau untuk item keempat. Nah, begitu teman-teman. Nah, itu ya. Itu untuk set selected item dan set selected index. Sekarang set value. Set value ini untuk elemen-elemen yang ada atribut value-nya. Contohnya kayak slider ya. Ini ada value kan, ini tadi defaultnya adalah 10 ya, jangan 10 ya, nggak apa-apa lah 10, defaultnya 10. Sebentar, tapi kok dia 50 ya, nggak apa-apa lah. Klik 2 kali di button, lalu di sini sl.set value, set value ya, misalkan 75. Berarti nanti ini kita rubah dulu kemanapun, klik button. Nah, dia akan ke 75 begitu ya, sesuai dengan instruksi di sini. Jadi misalkan kita bikin tombol reset untuk slider, ya udah set value aja, misalnya defaultnya adalah 0, berarti set value 0, maka itulah cara kerja button reset untuk slider. Nah, begitu ya. Berikutnya kita akan coba, oh ya udah habis ya, ragam setter. Yang setter dan getter itu yang teman-teman perlu tahu cuma ini aja, sisanya nggak perlu ya. Set selected ya, ada lagi sih sebenarnya set selected true ya, tapi nggak perlu lah, nggak usah. Misalnya untuk ini ya, nggak apa-apa lah. Kita coba ya untuk checkbox ya, set selected, tapi di sini harus ada ini ya, harus ada petik mengatur. Oh ya, ini mengatur juga, mengatur. Nah, mengatur elemen agar terpilih. Kalau true dia terpilih, false berarti tidak terpilih. Nah, gini ya, kita akan coba. Ini kan sudah ada checkbox ya, coba misalkan di sini cb.set selected ya, nilainya boolean tuh true atau false saja, true misal ya. Tapi
harus berbeda kondisi dengan kondisi awal dari ini. Kalau check box ini kan kondisi awalnya false, jadi ini nggak boleh false, harus true, berkebalikan ya. Coba saya klik, nah dia akan tercentang ya. Kalau di sini saya kasih kondisi awalnya apa ya, selected true, nah di sini ya, nah ini kan true ya, berarti di sini harus false. Karena kalau dia sama nilainya dengan kondisi awalnya, yang nggak akan ada bedanya nanti. Nah ini kan true ya, saya klik, nah karena dia di set ke false. Itu guna dari set selected ya. Oke, kita akan ke yang berikutnya. Slider sudah, progress bar. Progress bar itu apa? Progress bar tuh ketika kita ngopi file ya, misalnya file apa ya? Ini misalnya ya, ke flash disk. Nah, bukan. Misalnya ke sini. Nah, ini progress bar ya. Bentuknya beda-beda, tapi fungsinya sama untuk menampilkan kemajuan dari suatu proses ya. Coba kita tambah. Di sini ada progress bar, tinggal ditambah di sini aja. Set. Sesuaikan. Nah, ya. Jadi kita pengen ketika slider ini berubah, nilai dari ini juga berubah. Nilai dari apa nih? Progress bar juga berubah. Tapi pertama-tama kita klik kanan dulu ini, change variable name, PG ya, progress. Klik kanan sliders, kemudian event tadi change ya, state change. Nah, di sini tambahin aja coding. PG set value ya. Nah, sama aja dia set value. Nah, ini ambil value dari slider. Nah, tipe data untuk progress bar itu dia udah integer defaultnya, sehingga sama dengan slider. Slider juga tipe datanya integer, jadi nggak perlu dirubah, nggak perlu ada konversi ini ya, terus petik-petik. Ya udah kita run aja, harusnya bisa ya. Set tuh kan, tuh. Nah, bisa teman-teman. Lanjut. Nah, itu tadi progress bar, dia punya atribut yang mirip dengan slider, ada value itu untuk nilai default dari progress bar ya. Seperti ini, sorry. Oke, lanjut. Ada maksimum, minimum, tadi teman-teman juga udah tahu ya maksud dari maksimum minimum. Lanjut, berarti kita bisa ke password field. Nah, password field ini mirip dengan text field, hanya saja dia nggak nampilin karakter yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, coba tambahin. Nah, nih sama aja fungsinya set text, get text, hanya saja ini dia tulisan yang dimasukin di sini nggak kelihatan bentuknya, dia disandikan. Nah, ya, jadi nggak perlu ini ya. Jadi kalau nanti pengen bikin login pakai swing ya, nanti passwordnya harus pakai password field, password field ya. Oke, lanjut elemen spinner sekarang. Spinner tuh yang ini. Nih, spinner tuh yang ini, pencacah ya. Nah, kita kasih dulu variable name-nya SP. Slider tuh SL, PG tuh progress bar. Oke, saya pengen di sini ada juga atributnya ya untuk spinner ini, value, kemudian maksimum, ada nggak ya maksimum? Kayaknya nggak ada ya. Value aja yang sama dengan slider maupun progress bar. Oke. Saya pengen ketika ini bertambah, ini juga bertambah ya. Ketika ini berkurang, ini berkurang. Jadi untuk eventnya, dia umumnya pakai event change ya. Nih. LBL set text sama dia ya, dia pakai set atau get value. Nah ini SP spinner ya, get value atau set value untuk spinner itu. Sama kayak slider dan progress bar. Coba ketika ininya berubah, state change itu artinya berubah ini tuh, state keadaan atau kondisi atau status di sini kan nilai ya, lebih ke nilai dari spinner. Kalau nilainya berubah, dia juga dia akan memicu atau menjalankan instruksi. Nah itu teman-teman ya, paham ya sekarang ya. Nah gitu. Gimana kalau slider ini kita misalkan di sini kita set value-nya defaultnya 10 ya. Defaultnya 0, maka nanti semuanya 0, yang ini labelnya 0, ini 0, ini 0. Tapi nanti ketika kita gerakin di sini menyesuaikan
ikut juga menyesuaikan nilai dari label, slider, dan juga progress. Gimana caranya? Oke, untuk itu kita harus kasih default dulu untuk ini. Nilai default berarti value ya. Cari value. Value-nya 0. Sudah pasti 0. Kemudian yang ini value-nya juga dikasih. Coba di sini value-nya 0. Di sini maksimumnya 100 ya. Ini minimumnya 0. Yang ini value-nya 0, maksimum minimum. Oke. Kita coba run dulu. Nah, ini 0 kan. Tapi ini masih ini. Kita by coding aja ya, by coding aja. Jadi by coding untuk ngerubah nih 0. Nah, nggak usah dirubah 0. Nggak apa-apa lah, by coding aja. Supaya dia ini. Berarti lbl.setText pakai petik ya, karena tipe datanya 0, tipe datanya string ya. 0. Kita run dulu. Nah, semuanya 0 ya. 0, 0, 0. 0 slider, 0 juga di progress, 0 juga di spinner. Sekarang kita kita edit eventnya yang change itu. Nah, ini ini untuk label sudah ada ya, set value 0 ya kan. Kemudian berarti slider sl dot set value ya. Set value, ambil nilai dari spinnernya. Gampang kan tuh ya. Kemudian untuk progress barnya pg. Oh, bukan get value. Nah, nanti dulu ya. pg dot set value. Nah, begitu titik koma. Set value. Gimana ya? Integer dot parse in, bisa nggak ya? SL kok dia nggak bisa, padahal tadi bisa ya. Kita coba dulu lah run. Get value, set value. Nggak bisa ya. Ini. Apakah dia string untuk ini tuh? Oh, bukan kan? sl.setValue object cannot be converted to integer. Tipe datanya adalah objek. Gimana kalau kita kasih plus petik? Nggak bisa. Berarti nggak bisa teman-teman. Yang bisanya tuh kalau slider ya. Oh iya, kalau slider baru bisa. Misalnya slidernya digeser-geser, maka spinnernya yang berubah. Adalah ini nggak bisa. Nggak perlu berarti ya. Gimana supaya bisa? Oh, begini caranya. Klik aja ya. Set cast. Nah, gini. Nah, dia akan mengkonversi tipe data integer ini menjadi objek, kira-kira gitu ya fungsinya. Run. Mudah-mudahan nggak error. Oke, lalu kita set. Nah, ya kan? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa merubah nilai semua ini, mau dia slider, habis itu progress bar dan spinner ini menggunakan fungsi waktu. Contohnya timer ya. Timer, how to set timer method in Java Swing. Saya coba ya, timer using Java Swing. Integer delay, aduh sulit. Oke. Task performer, action listen,
dia akan menjalankan ini berarti ya. Saya copy aja coba ya. Saya copy aja ini. Teman-teman bisa ketikin aja. Pasti error ya. Saya taruh di sini. Paste. Timer nih, nah kenapa error? Action listener ini harus ditambahin ini. Nih, copy ininya juga. Atau diketikin ya, sesuai yang ini. Taruh di sini. Nah, dia nggak akan merah. LBL berarti ini LBL, di sini LBL. Oke, kita coba run. Delay 1000 nih berarti 1000 tuh milisecond ya. Tuh. Nah, gitu ya, dia akan menghitung. 1000 itu berarti 1000 milisecond sama dengan 1 detik ya. Ketika dia 5 detik berarti ini nggak usah, saya pengen dia terus berjalan ya. Nah, jadi ketika kita pakai timer, misalkan di sini kita coba ini tadi ya, apa nih, kita coba pakai yang ini nih, LBL, copy ya, saya copy taruh di sini, coba paste. Jadi kalau teman-teman udah mahir tuh paham sebenarnya yang saya lakukan. Ini counter, jadi semuanya akan berubah, sesuai dengan waktu yang berjalan. Di sini kita pakai 100 mili aja, 100 milisecond ya, milisekon bahasa Inggris nih, harusnya KON bahasa Indonesia. Coba kita run tuh. Nah, itu yang saya maksud ya. Oh, spinnernya nggak ada ya. SP.set value. Nah, kita coba lagi, ini yang tadi ya, yang belum saya close. Run. Oke, nah seperti itu, dia akan bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, ini adalah ini ya, timer ya namanya. Oke teman-teman, bisa ya. Ya, sip. Berikutnya adalah tentang label JLabel sebagai image. Nah, jadi kalau kita pengen nampilin gambar di Swing itu susah, nggak ada elemen yang khusus untuk nampilin gambar ya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Nah, teman-teman kalau mau nampilin gambar, caranya pertama-tama harus nih buka dulu nih, klik nama proyek. Nama proyek itu yang mana? Yang ini, nama proyek. Ini nama proyek, ini source package atau folder ya. Ini package, ini kelas ya, kelas Java. Klik kanan yang ini. Lalu open in system. Kalau ini nggak ada berarti cari tahu supaya menu open in systemnya ada. Klik, nanti akan kebuka nih folder proyek kita di Windows Explorer. Nah, ini cara cepat nemuin folder kita ya di komputer. Klik di src main, lalu harus bikin 2 folder di sini. Pertama sources gitu ya. Kemudian di dalam resource ada images. Nah, di dalam images kita tambahin gambar yang ingin kita tampilin. Nah, cari dulu gambarnya. Tapi Windows Explorer yang images ini jangan sampai ke close. Saya akan cari di sini gambar ini misalnya ya. Copy paste. Jangan ada simbol di sini, kalau bisa pakai huruf kecil semua ya. Facebook. Kemudian nih, ini kan ekstensi nih, PNG ini ekstensi atau format file. Kalau nggak kelihatan nih teman-teman bisa klik view option ya, lalu di view ini, nah hilangkan centang di extension nih. Oke, nanti akan muncul itu ya. Klik gambarnya, kemudian F2, F di keyboard tuh ada F2 atau gini deh, klik kanan rename ya, rename, cari aja fitur rename, Ctrl A atau blok semua namanya, nama file dan gambarnya di blok, Ctrl C di copy, klik di area kosong, kembali ke Apache ya. Sudah, sebenarnya nggak perlu ya, nggak perlu di copy. Tambahin label di sini seperti ini, lalu digedein seperti ini, lalu teksnya dihilangin dulu, enter. Nah, cari di sini icon, klik titik 3 ini,
Lihat di sini nggak ada kan? Nah, karena yang bagian sini harus diklik dulu. Klik ini images ya. Dan ini harus terpilih yang ini kan, ada 3 pilihan tapi yang ini yang dipilih. Klik file lagi, dia akan muncul file kita. Jadi kadang-kadang loading dari folder images ini nggak otomatis, sehingga dia harus dipicu dulu dengan cara mengklik package images lalu file, nanti akan kelihatan gambar kita. Klik oke. Nah, dia akan muncul lalu kita run. Harusnya berhasil. Nah, muncul kan? Nah, itu cara menambahkan gambar pakai JLabel. Sekarang kita akan coba nih mengubah icon dari aplikasi kita. Nih iconnya kan yang ini aja ya, sama icon yang ini juga ya. Jadi kita bisa ngubah iconnya teman-teman. Caranya gimana? Caranya adalah masih sama di images tadi, tapi kita balik ke resource. Nah, kita bikin folder baru, icons ya. Klik 2 kali. Gambar kita tadi, saya pengen gambarnya yang ini aja ya. Oh ya, gambarnya juga harus PNG, JPG atau GIF aja ya ekstensinya, nggak boleh yang lain. Nah, ini saya kasih logo gitu ya, logo PNG. Ya udah, saya bisa copy ini, rename, Ctrl A Ctrl C gitu kan. Nah, kemudian kembali ke sini. Tahapannya agak ribet sih ini. Nah, teman-teman, kalau sudah naruh file di dalam icon sini, baru bisa nih import javax.swing.bintang. Saya tadi udah lakuin ya. Import javax swing bintang, lalu bintang tuh artinya apa? Artinya semua library yang ada di dalam swing ya. Kalau ini kalau misalkan awt event, berarti cuma library ini yang dimasukin. Tapi kalau bintang, ya udah berarti semua yang ada di sini. Berarti yang ini juga udah kemasuk di bintang, itu hapus saja. Nah, begitu teman-teman. Coba ini kan, nah awt semuanya swing semuanya. Daripada ribet-ribet ngetikin semua library yang ada di situ kan gimana gitu ya, capek. Mending bintang aja. Jadi semua library akan dimasukin di situ. Tapi kelemahannya adalah codingnya jadi lambat ya, runningnya jadi lambat karena semua library dimasukin di sini ya. Kelebihan yang disebutin satu-satu namanya ya, dia lebih cepat karena hanya library tersebut aja yang di load. Oke, kita run. Belum bisa di run. Nah, ini juga saya hapus saja ya, karena tadi nggak kepake ya, ini nggak kepake. Saya hapus juga ini. Nah, codingnya adalah untuk mengganti itu, codingnya adalah nih pakai image icon. Di sini taruhnya di bawah init ya, image icon. Di sini icon ya, image icon sama dengan new dalam kurung get class, get resource, search dalam kurung petik. Nah, ini harus garis miring. Garis miring itu artinya folder src yang ini, src ini. Nah, jadi dia akan mencari di src. Lalu di src tadi kan di main, mungkin ya, di main sini main. Lalu kita ketik nama foldernya resources garis miring images garis miring, nah logo yang tadi titik koma. Coba saya cek. Oh, enggak, langsung aja images ya. Garis miring ini berarti mewakili resources. Bentar. Image icon, sorry. Image new, oh di sini ya di sini salah ya. New image icon gitu. Nah, image icon sama dengan new image icon get class get resource garis miring folder kita. Folder ini garis miring ini sudah menunjukkan folder resources ini, makanya dia nggak boleh namanya selain resources ya. Resource biasa nggak ada s, salah. RSC salah juga, harus resources. Kalau nggak nanti setiap di run error punya teman-teman. Beneran, saya udah coba berkali-kali ya, harus namanya resources. Atau siapa tahu teman-teman punya pengalaman yang lebih benar gitu ya, kasih aja di kolom komentar. Oke, lalu ini belum selesai, kita harus tambahin set icon image nya.
set icon image dalam kurung icon tuh yang ini nih, get image titik koma. Nah begitu, perhatikan ketika di run nanti icon yang ada di taskbar untuk aplikasi kita juga berubah ya, harusnya berubah. Tapi kalau nggak berubah ya mau gimana lagi. Nah kita coba dulu kenapa dia nggak berubah ya. Guestbook app, kemudian di sini sorry, kita cek dulu di dalam icons logo PNG kan. Ini punya saya nggak berubah, punya teman-teman bisa jadi berubah ya. Coba saya lihat di sini. Oh, salah nama foldernya. Tuh, saya tadi masih belum merubah ini. Ini masih images, harusnya icons ya. Sorry. Run lagi dan mudah-mudahan dia udah benar sekarang. Nah, berubah kan di sini berubah, di sini juga berubah. Nah, itu. Tapi harus perhatikan yang ada di sininya persis ya. Persis dengan ini nama foldernya persis, nama filenya juga persis. Oke. Itu teman-teman sangat menarik dan juga berbelit-belit kadang ya. Tutorialnya sampai situ. Nanti minggu depan di video berikutnya kita akan bahas tentang JTable. Nah, mudah-mudahan harapan saya ya teman-teman bisa mengikuti tutorial ini dengan baik. Saya kira cukup mudah sih sebenarnya ya. Hanya saja memang ada beberapa instruksi yang sensitif dan perlu dihafal. Nah, itu yang bikin dia ribet ya. Jadi kesimpulannya teman-teman hari ini udah udah belajar apa itu event handling. Event handling itu artinya kita membuat method eventnya, membuat instruksi-instruksinya, ini artinya udah event handling ya. Mengelola event. Nah, itu disebut sebagai event handling. Prosedur merespon event, artinya kita nih masukin instruksi-instruksi di sini, itu artinya event handling ya. Kemudian sudah belajar getter dan setter juga, kemudian mengenal ragam event, mengenal ragam setter dan getter dan setter. Kemudian apa lagi? Elemen slider ya. Mengenal elemen slider, elemen jprogress bar, password field, spinner, dan terakhir image ya, mengatur image icon kemudian menampilkan image. Nah, itu yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan teman-teman bisa ingat. Kalaupun kesulitan, kasih aja komentar di bawah ya, sampaikan. Berikutnya kita akan sambung ke kita akan belajar yang paling sulit, elemen paling sulit, yaitu adalah table. Cara menambahkan data, menampilkan data, edit data, hapus data pada JTable. Nah, ini susah banget ya, tapi kita perlukan untuk lanjut ke database ya. Jadi sebelum ke database harus belajar JTable ini ya, karena database itu kan sebenarnya data-data yang dibentuk dalam format tabular atau table ya. Jadi sangat relevan dengan elemen JTable. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya harap dimaklumi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.